hari Minggu. Untuk anak-anak sekolah minggu, Jemaat Gemim Efrata, Kamasi 1, beserta dengan orang tua yang mendampingi anak-anak. Apa kabar hari ini? Tentunya harapannya oke, luar biasa. Yes, Yesus. Saya diberkati, juga semua yang ada di rumah diberkati oleh Tuhan Yesus. Sekarang, orang semua mulai beribadah sekolah minggu, yaitu siapkan Alkitab, juga siapkan hati, pikiran, agar supaya kalau orang mau beribadah, orang memang fokus betul-betul mau beribadah, memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Teman-teman, sekarang orang mau menyanyi. Teman-teman masih semangat kan? Nah, orang mau menyanyi I Will Sing for Jesus. Orang pakai DP gerakan. Kong orang mesti semangat menyanyi. I will sing for Jesus, aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus, aku menyembah Tuhanku. Pujian yang sungguh dinaikkan dengan hati bersyukur, pastilah sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasanya. Untukku Tuhan, kekuatanku. Untukku Tuhan, pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan, semua di hidupku. Untukmu Tuhan, selama-lamanya. I will sing for Jesus, aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus, aku menyembah Tuhanku. Pujian yang sungguh dinaikkan dengan hati bersyukur, pastilah sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasanya. Untukmu Tuhan, kekuatanku. Untukmu Tuhan, pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan, semua di hidupku. Untukmu Tuhan, selama-lamanya. Untukmu Tuhan, kekuatanku. Untukmu Tuhan, pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan, semua di hidupku. Untukmu Tuhan, selama-lamanya. Untukmu Tuhan, selama-lamanya. Untukmu Tuhan, selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih karena masih diberikan nafas kehidupan dan kesehatan, sehingga hari ini kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, berkatilah ibadah sekolah minggu kami sehingga bisa berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, sekarang orang semua belajar firman Tuhan oleh Ibu Pendeta Yanti. Tapi sebelum itu, mari kita angkat pujian, kamu adalah muridku. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam
siapkan Alkitab, ding duduk manis nih. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu, firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, Iya, Bapak. lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, Ya Bapa, bukankah Bapak memanggil aku? tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, Iya Bapa, bukankah Bapak memanggil aku? tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya Bapa, bukankah Bapak memanggil aku? lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Wow, adik-adik, itu luar biasa sekali. Biar Samuel masih kecil, tapi dia seboleh dengar Tuhan Allah berbicara pada dia. Selama ini yang torang tahu, Tuhan Allah itu bicara lewat Alkitab yang torang baca hari-hari, lewat pendeta yang khotbah, lewat encik sekolah minggu yang cerita Alkitab, pat orang di sekolah minggu, biasanya seperti itu. Tapi rupanya Tuhan Allah bisa bicara langsung pat orang dan torang bisa dengar DP suara. Itu luar biasa. Tapi yang lebih luar biasa lagi, Samuel bukan hanya dengar suara Tuhan, tapi dia taat dengan apa yang Tuhan bilang pada dia. Tuhan pilih Samuel jadi nabi. Apa itu nabi, Kang Encik Yanti? Nabi itu seseorang yang menyampaikan apa yang Tuhan mau bilang pada DP jemaat. Tuhan bilang dulu pak nabi dan nabi kasih tahu pak jemaat. Itu tugas Samuel dan dia mau taat pak Tuhan dengan tugas yang Tuhan kasih pada dia. Nah adik-adik, Tuhan Yesus juga seperti itu. Tuhan Yesus itu taat kepada Allah, kepada Bapaknya di sorga. Sampai dia mau datang ke dunia ini. Encik Yanti nak bayangkan kalau Tuhan Yesus nak taat, orang nak bisa memperoleh keselamatan.
Tuhan Yesus taat pa Bapak di sorga sampai torang boleh diselamatkan. Kong DP taatnya nak main-main adik-adik. DP taat sampai dia mau mati di kayu salib supaya torang yang berdosa boleh diselamatkan. Nah, sekarang giliran torang, giliran adik-adik, deng, enci sekolah minggu juga, torang semua, orang tua, mama, papa. Kalau Samuel bisa taat, kalau Tuhan Yesus bisa taat, torang juga harus taat pada Tuhan Yesus. Mengapa? Baru bilang Tuhan, Tuhan. Jadi pribadi yang torang musti iko akang apa yang dia bilang. Di mana yang dia dah bilang? Di Alkitab. Dan dia juga bisa bicara langsung pa torang. Torang boleh dengar DP suara. Torang bukan cuma dengar, mar torang taat iko apa yang dia dah bilang. Makasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang saatnya torang mau basombayang, Kang. Mama, papa, oma, opa yang ada di samping anak-anak, mari torang semua basombayang. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang sayang sekali pa torang, Tuhan pe anak-anak. Makasih banyak, so kasih cerita yang luar biasa tentang Samuel yang biar dia masih kacili tapi dia boleh dengar tuh Tuhan Allah pe suara dan dia taat backing apa yang Tuhan mau dia backing pada pe hidup. Dia jadi nabi. Makasih banyak for contoh ini Tuhan. Torang le, biar torang masih kecil, umur berapapun torang Tuhan. Torang suka mau dengar Tuhan berbicara pa torang. Bukan cuma lewat Alkitab yang torang baca. Bukan cuma dari enci sekolah minggu, engku sekolah minggu yang bicara. Dari pendeta yang bicara. Tetapi Tuhan, torang suka le dengar langsung Tuhan berbicara. Kong yang paling penting, kasih ajar pa torang. Mau iko, mau backing, apa yang Tuhan suruh torang mau backing. Makasih banyak Bapak di sorga. Sekarang Bapak, kita sebagai Bapak hamba mau berdoa for semua anak yang ada di Jemaat Efrata Kamasi ini Tuhan. Tolong Akang berkati semua anak. Tolong supaya tambah hari dorang tambah peka dengar Bapak pe suara. Dengar tahu Tuhan pe keinginan, tahu Tuhan pe maksud pada orang pe hidup. Begitu juga dengan orang tua, supaya dalam mendidik anak, dorang selalu tanya pa Tuhan, boleh bawa dorang pe anak-anak semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak di sorga. Terima kasih Tuhan. Kiranya pujian, hormat, dan kemuliaan cuma for torang pe Bapa. Dalam nama Yesus. Amin. Hai teman-teman, sampai jumpa di